Kemudian di sini kalau untuk soal komunitas itu memang agak tricky dari masing-masing pemilihan diagnosanya. Jadi nanti aku lebih tekankan terkait perbedaan masing-masing diagnosa karena soal-soal komunitas itu lebih didominasi terkait penentuan diagnosa sama intervensi dan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi program. Ya, teman-teman ya. Marilah kita mulai pembelajaran malam hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar, kemudian bermanfaat, dan ada ilmu yang didapatkan dari materi pembelajaran malam hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut di soal yang komunitas terlebih dahulu. Terus habis itu nanti review materi komunitas. Terus masuk di soal keluarga. Terus review materi keperawatan keluarga. Kita lanjut soal yang pertama. Bentar ya. Soal yang pertama, hasil pengkajian di sebuah pabrik pengolahan kayu ditemukan 45% pekerja sering mengeluhkan sesak nafas dan 25% lainnya telah terdiagnosa ISPA. Para pekerja keberatan karena harus berobat sendiri karena tidak ditanggung oleh pabrik. Data lain menunjukkan bahwa hanya terdapat 25% pekerja yang memiliki asuransi kesehatan. Perawat berencana membantu menyampaikan hak-haknya kepada pemilik pabrik tersebut. Kira-kira apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Apakah edukator, apakah caregiver, motivator, advokat, ataukah konselor? Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman bisa dibantu ditulis di kolom komentar ya. Yuk yang lain. Kira-kira yang mana jawabannya pada kasus ini terjadi penyakit dalam bekerja ya, penyakit kerja. Salah satunya ada ISPA, tapi para pekerja ini nggak bisa berobat sendiri karena keberatan, karena biaya berobatnya tidak ditanggung oleh pabrik dan hanya 25% saja pekerja yang memiliki asuransi kesehatan. Perawat berencana membantu menyampaikan hak-haknya kepada pemilik pabrik tersebut. Kira-kira jawabannya apa? Ayo yang lain mana? Yuk teman-teman yang lain jawabannya apa? Apakah edukator, caregiver, ataukah motivator, atau konselor, ataupun advokat? Kok di HP ku masuknya telat ya? Yang lain ada jawaban yang lainnya. Ini baru 4 orang yang jawab teman-teman. Ada ya jawaban lain? Hmm. Oke, jawabannya D semua ya. Mari kita bahas. Jadi pada kasus ini, Kak. Jadi pada kasus ini ya, kita lihat karena di sini itu, bentar, nggak bisa ke close ya. Kok nggak bisa jalan? Sedap ya. Nah, kata kunci pada kasus ini yaitu 25% pekerja yang hanya memiliki asuransi pekerjaan, asuransi kesehatan, sorry, asuransi kesehatan adalah hanya 25% pekerja saja, sementara 75%-nya tidak punya asuransi kesehatan. Kemudian perawat berencana membantu menyampaikan hak-hak pekerja kepada pemilik pabrik.
Maka analisanya perawat ini membantu untuk membela atau menyampaikan aspirasi terkait hak pekerja yang harus diberikan dari pihak pemilik pabrik kepada pekerjanya. Salah satunya bentuknya yaitu asuransi kesehatan. Maka peran perawat ini adalah termasuk ke peran advokat ya, atau sebagai pembela, penjamin hukum, atau melindungi hak-hak kliennya ataupun hak pasiennya. Kemudian di sini ada edukator. Kalau edukator itu, nih ya, edukator itu peran perawat dalam memberikan edukasi atau berperan sebagai pendidik. Kemudian ada caregiver. Kalau caregiver itu pemberi layanan langsung kepada klien, keluarga ataupun komunitas. Kalau motivator, biasa ya kita kasih motivasi untuk merubah pola hidupnya atau perilaku kesehatannya kepada keluarga, individu ataupun masyarakat. Dan yang terakhir ada konselor, yaitu pemberi konseling kepada individu atau kelompok terkait yaitu tadi upaya untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi pada kasus ini dikarenakan ini perawat membela hak dari kliennya atau dari pasiennya, maka termasuk di advokat. Jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada soal yang kedua, perawat komunitas sedang melakukan pengumpulan data dengan teknik pemotretan terhadap lingkungan, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat untuk menggambarkan peta lingkungan di sebuah desa. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat tersebut? Apakah wawancara, studi literatur, windshield survey, angket atau kuesioner, ataukah FGD, focus group discussion? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Ini sudah ada yang mulai jawab. Oke, yang lainnya ditunggu jawabannya. Kira-kira apa? Apakah wawancara? Jadi ini bahasa gampangnya tuh mapping ya. Kita petakan dari lingkungan sekitar kita bekerja atau komunitas yang kita sedang tangani itu ada apa aja. Ada masjidnya di mana, sekolahnya di mana, gitu ya, atau tempat-tempat kumpul masyarakatnya itu di mana, balai warganya, itu namanya mapping. Kalau mapping ini bahasanya dalam komunitas itu menggunakan metode apa? Oke, jadi dikarenakan ini menggunakan metode mapping atau pemetaan lingkungan di sebuah desa, maka metode yang dilakukan yaitu windshield survey ya. Kok nggak bisa pindah? Jawabannya adalah windshield survey. Nah, pengumpulan data dengan teknik pemotretan terhadap lingkungan, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat untuk menggambarkan peta lingkungan di sebuah desa. Itu kata kuncinya. Jawabannya, perawat melakukan pengkajian windshield survey, di mana metode ini dilakukan dengan tadi pemotretan atau mapping terhadap sebuah wilayah desa, di mana aktivitas masyarakat serta fasilitas lainnya sebagai dasar pembuatan angket ataupun kuesioner. Kalau wawancara ya biasa ya antara reviewer atau apa sih namanya narasumber dengan yang menginterview. Kalau studi literatur itu ada banyak, bisa dapat data-data dari puskesmas ataupun teman-teman cari data pendukung yang lainnya, misal dari jurnal ataupun apa ya namanya literatur-literatur lain, buku. Kalau angket atau kuesioner ya bentuknya kertas kayak gitu ya. Biasanya itu pertanyaan di kuesioner itu lebih ke pertanyaan tertutup ya dari terbuka. Kemudian kalau kita mendiskusikan sebuah masalah, biasanya kita kalau melibatkan toga-toma, tokoh warga, tokoh masyarakat, itu kita gunakan FGD atau Focus Group Discussion, atau kita adakan diskusi dengan mereka untuk memecahkan sesuatu atau menganalisa sebuah masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi jawabannya adalah windshield survey atau WS ya. Kalau mapping itu WS, windshield survey. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini sama dengan metode pengkajian juga, cuma beda soal. Hasil pengkajian data sekunder dari Puskesmas menunjukkan sebanyak 35% balita tidak rutin mengikuti kegiatan posyandu, 20% balita berada pada status BGM,
45% balita sering melakukan kunjungan puskesmas karena sakit. Perawat berencana melakukan pengkajian secara langsung kepada ibu balita untuk menggali permasalahan tersebut. Apa metode pengkajian yang ada pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? BGM itu bawah garis merah ya. Apakah wawancara, apakah studi literatur, Winfield survei, angket atau kuesioner, ataukah FGD? Kalau dia melakukan pengkajian secara langsung kepada ibu balita, jadi person to person itu metode pengkajiannya menggunakan apa, teman-teman? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Soal selanjutnya. Yuk, jawabannya apa? Perawat berencana melakukan pengkajian secara langsung kepada ibu balita untuk menggali permasalahan tersebut. Kira-kira menggunakan metode pengkajian apa? Oke, mari kita bahas. Ya. Kata kuncinya, perawat berencana melakukan pengkajian secara langsung kepada ibu balita untuk menggali permasalahan tersebut. Kemudian jawabannya, kalau memang langsung menggali kepada yang bersangkutan atau narasumbernya, itu metode yang digunakan adalah, Kak, layar di gambarnya kok nggak kelihatan ya? Sudah mau, Kak. Jadi kelihatan nggak, Kak? Kak Rosi, kelihatan nggak, Kak Rosi? Jadi metode yang digunakan adalah kelihatan. Metode yang digunakan yaitu wawancara, dikarenakan wawancara ini merupakan teknik mencari informasi melalui bertanya jawab, tanya jawab secara langsung kepada responden. Sudah, oke, siap. Oke, sudah ya. Kalau pada kasus ini kira-kira diagnosanya apa, teman-teman? Hasil pengkajian data sekunder dari Puskesmas menunjukkan ada 35% balita tidak rutin mengikuti kegiatan posyandu, padahal 20%-nya itu balitanya ada di bawah garis merah berat badannya. Kemudian 45% balita sering melakukan kunjungan puskesmas karena sakit. Kira-kira ini diagnosanya apa? Kalau kayak gini. Diagnosanya apa, Rek? Kira-kira kalau kayak gini. Apakah diagnosanya, diagnosa komunitasnya apa kira-kira? Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Yang lain, kira-kira apa? Ini terjadi masalah di mana 20% balita itu berat badannya di bawah garis merah, tapi 35% balita tidak rutin mengikuti kegiatan posyandu, sama 45% balita sering melakukan kunjungan puskesmas karena sakit. Kira-kira kalau dikasih diagnosa, diagnosanya apa? Kira-kira apa? Kak Hibatul Azizi yang nomor ini tuh jawabannya di wawancara, Kak ya. Kalau bertanya langsung ke apa sih namanya, bertanya langsung kepada yang bersangkutan itu jawabannya adalah wawancara. Loh, kok keluar lagi kamu? Manajemen kesehatan tidak efektif. Ketidakefektifan manajemen kesehatan sama ya sama aja. Kira-kira apa? Yang lain ada jawaban yang lain nggak? Oke, kita close ya. Betul ya. Jadi ini diagnosanya adalah manajemen kesehatan tidak efektif.
di mana ini sudah terjadi masalah, yaitu 20% balita yang berat badannya itu di bawah garis merah, tapi ada sebanyak 35% balita yang tidak rutin melakukan kegiatan posyandu. Padahal di posyandu itu kan kegiatannya banyak sekali ya teman-teman. Ada edukasi nutrisi, terus penimbangan berat badan, dikasih makanan tambahan juga yang bisa untuk meningkatkan berat badan. Harusnya mereka sudah mengetahui kalau anaknya itu ada di bawah garis merah, ya lebih baik dilakukan posyandu secara rutin. Tapi karena ini mungkin merekanya males, ya kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu dia sudah tahu masalahnya, tapi dia tidak melakukan programnya atau tidak mengikuti programnya. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau si pemeliharaan kesehatan tidak efektif, dia itu sudah tahu kalau dia itu sakit, tapi dia tidak bisa ataupun kurang mampu melakukan pengobatan dan hasilnya juga tidak signifikan ya, jadi nggak ada hasilnya. Dia nggak bisa ataupun kurang mampu untuk melakukan pengobatan ataupun program perawatannya sehingga hasilnya juga tetap sama aja, nggak ada hasilnya atau hasilnya kurang signifikan. Oke, nanti aku bahas di slide terpisah masing-masing perbedaannya. Ini angel banget. Oke, soal selanjutnya, hasil pelaksanaan musyawarah desa antara perawat komunitas dan masyarakat telah disepakati adanya permasalahan komunitas dan bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama praktek komunitas. Sedikitnya terdapat tiga diagnosa keperawatan komunitas dengan intervensi di masing-masing diagnosa. Setelah kita tentukan masalahnya, kita tentukan diagnosanya, terus apa kegiatan berikutnya yang harus dilakukan oleh perawat komunitas? Apakah menyusun prioritas masalah, ataukah menyusun planning of action atau POA, menyusun penganggaran, melaksanakan implementasi atau melaksanakan evaluasi? Kira-kira yang mana jawabannya? Boleh, boleh, nanti dikasih ya. Rekamannya tuh selalu diupload di YouTube loh, Kak, biar bisa diakses. Atau kalau mau dikirimin linknya juga nanti tak kirimin ya. Jadi sebagai perawat komunitas, tadi pengkajian datanya kan ada banyak ya, Rek, ya. Bisa kuesioner, wawancara, kemudian bisa juga studi literatur untuk menguatkan datanya. Setelah itu kalau memang ditemukan sebuah masalah, kemudian untuk memperdalam lagi kita bisa adakan FGD sama Toga Thomas. Setelah itu kita baru bisa tentukan masalah yang terjadi apa. Nah, ini sudah apa ya, ditentukan ada tiga diagnosa keperawatan komunitas dan intervensinya juga sudah ada di masing-masing diagnosa. Setelah sudah ditentukan diagnosanya, ditentukan intervensinya, maka kita harus melakukan atau menyusun planning of action, di mana planning of action ini merupakan kegiatan penyusunan jadwal kegiatan implementasi yang akan dilakukan. Jadi biar terstruktur ya, kira-kira masalah ini tuh diselesaikan dengan apa. Nah, itu kayak dibikin tabel gitu teman-teman ya. Di mana di sana itu bukan hanya kegiatannya apa aja, tapi juga ada sasarannya siapa, kemudian waktunya kapan, kayak gitu-gitu. Ya, jadi kita lakukan penyusunan planning of action terlebih dahulu. Kegiatan, penyusunan jadwal, implementasi yang akan dilaksanakan biar terstruktur, jadi nggak amburadul. Takutnya kalau tidak dibuat POA, nanti kita sudah tahu ini mau diintervensi apa, tapi tidak apa ya namanya ya, tidak terarah kalau misal tidak ada POA-nya. Kayak juklak gitu lah ya, kalau bahasa mahasiswa itu juklak. Juklaknya itu POA, juklak dari tindakan yang mau kita lakukan di komunitas ya. Jadi jawaban adalah B, menyusun planning of action. Kita lanjut ya. Oke, sebentar ya. Ini kok nggak respon. Nah, hasil pengkajian komunitas ditemukan
adanya peningkatan kasus stunting dalam 3 bulan terakhir, di mana hasil penimbangan ditemukan sebanyak 40% balita berada di bawah garis merah atau BGM tadi, kemudian 35% balita tidak diberikan ASI eksklusif, dan 55% ibu balita mengeluhkan anaknya sulit makan. Data lain menunjukkan sebanyak 20% ibu hamil dalam status KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia, serta 45% calon pengantin memiliki lila kurang dari normal atau lingkar lengan atasnya kurang dari normal ya. Apakah diagnosa komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Apakah defisiensi kesehatan komunitas? Apakah ketidakefektifan perilaku kesehatan? Ataukah C, perilaku kesehatan cenderung beresiko? Ataukah D, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan? Ataukah E, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Semoga nanti setelah kita bahas terkait materi-materi komunitas ini, teman-teman tidak kesusahan lagi untuk menentukan diagnosa pada keperawatan komunitas dan keluarga ya. Pokoknya diingat-ingat aja kuncinya apa, kayak gitu. Kira-kira apa? Ini jawabannya. Ini sudah terlihat terjadi berapa masalah di sini? Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 masalah dalam satu hasil pengkajian. Jadi, kira-kira mana jawabannya? Ada yang jawab lagi nggak? Oh, ini belum masuk jawabannya di HP ku. Ada yang jawab lagi? Kira-kira apa jawabannya? Kak Yasila Yustika jawabannya A juga. Oke. Yang lain, jawabannya apa teman-teman yang lain? Yuk, kalau terjadi 4 masalah dalam satu waktu, kira-kira diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan itu apa? Masalahnya apa aja sih, Kak? Oke, masalah yang pertama adalah ada 40% balita yang berat badannya di bawah garis merah, yang pertama. Kemudian 35% balita diberikan yang kedua masalahnya adalah 55% ibu balita mengeluhkan anaknya sulit makan. Kemudian masalah yang kedua adalah 20% ibu hamil dalam status KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia. Terus masalah yang keempat adalah 45% calon pengantin memiliki lila kurang dari normal. Kira-kira kira-kira masalahnya apa teman-teman? Baik, aku jawab ya. Ini kok nggak bisa pindah slide-nya. Nah, ada masalah yang terjadi di kasus di atas merupakan masalah yang terjadi lebih dari satu poin, ya, dari lebih dari satu masalah dalam sebuah komunitas yang sifatnya aktual. Tadi masalahnya itu ada tadi ya 40% balita BGM, kemudian 55% balita itu dikeluhkan sulit makan, kemudian 20% ibu hamil dalam status KEK atau anemia, serta 45% calon pengantin memiliki lila yang kurang dari normal. Jadi itu masalahnya ada 4. Ketika kamu ketemu soal komunitas yang masalahnya lebih itu, ya nggak harus patokan 4, tidak. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu masalahnya harus lebih dari satu yang sifatnya aktual ya. Semisal dalam sebuah komunitas ditemukan ada yang hipertensi sama asam urat, itu juga defisiensi kesehatan komunitas. Tapi kalau satu saja itu tidak bisa ditegakkan defisiensi kesehatan komunitas. Itu nanti kamu bisa pilih option diagnosa yang lain. Kemudian kalau efektif laku kesehatan itu sebuah usaha meningkatkan kondisi kesehatannya, namun tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi sudah mencoba untuk merubah pola makannya dengan tujuan berat badannya turun, tapi nggak efektif. Yang dilakukan tuh nggak efektif, pola makannya nggak efektif. Oh iya, pola makannya berubah, lebih sedikit porsinya, tapi dia suka ngemil. Akhirnya ya sama aja, berat badannya nggak turun. Itu namanya ketidakefektifan perilaku kesehatan. Outputnya kan pengen BB-nya turun, malah nggak turun walaupun sudah diet. Itu termasuk ketidakefektifan perilaku kesehatan.
Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu melakukan sebuah tindakan yang tidak baik atau maladaptif yang beresiko di masa depan bisa timbul sebuah penyakit. Contoh, kita suka konsumsi makanan-makanan yang asin, makanan-makanan yang manis, yang asin bisa mengarah ke darah tinggi, yang manis bisa mengarah ke apa sih namanya diabetes ataupun makanan-makanan yang asam dan pedas yang bisa nanti pada akhirnya bisa menimbulkan penyakit GERD. Nah, kayak gitu. Kalian sudah tahu kalau itu nanti bisa mengarah ke sana tapi tetap dilakukan. Itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian untuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, mereka ini sudah terjadi penyakit, sudah sakit ya, sudah sakit, tapi mereka ini belum tahu cara yang efektif untuk merawat kondisinya ya, untuk memanajemen, untuk memelihara kesehatannya. Itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau kurang pengetahuan tentang kesehatan, yang pastinya tingkat pemahaman masyarakat atau individu terhadap masalah kesehatan yang dia alami ini kurang gitu ya, sama kayak kurang pengetahuan biasa. Jadi ini pada kasus ini dikarenakan ditemukan 4 masalah dalam satu waktu, dalam satu komunitas, maka diagnosa yang diambil yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Oke, yang udah jawab A ini pinter ya, oke good job. Kita lanjut. Ayo teman-teman, aku minta apa ya keaktifannya untuk belajar. Salah nggak apa-apa, jadi jangan takut ya. Kita lanjut ke soal yang kedua, di mana ada hasil pengkajian komunitas, ditemukan banyak sampah tidak dikelola dengan baik, kemudian 25% warga mengaku membuang sampah di selokan, 45% warga tidak memiliki pembuangan sampah, dan 80% warga mengeluhkan banyak nyamuk. Hasil observasi pada tempat penampungan air ditemukan sebanyak 15% terdapat jentik nyamuk dan 55% warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan tidak menguras bak mandi. Tapi ternyata saat ini kondisinya wilayah tersebut masih nol kasus DBD atau tidak terjadi kasus DBD. Apakah diagnosa keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Apakah A, defisiensi kesehatan komunitas, ataukah B, ketidakefektifan perilaku kesehatan, ataukah C, perilaku kesehatan cenderung beresiko, ataukah D, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, apakah E, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan? Kira-kira mana permasalahannya teman-teman? Gampang sekali ya ini ya. Kira-kira masalahnya apa? Terus kata kuncinya, nanti kita bahas ya. Kata kunci dari soal ini. Yuk, ini sudah jawab 6 orang. Yang lain boleh teman-teman yuk. Kita belajar bareng-bareng, nggak apa-apa salah yuk. Ini tadi siapa aja yang udah jawab? Tak panggil yang belum jawab. Kak Warsono, kemudian Kak Luki. Kak Luki tadi jawab nggak? Oh, jawab Kak Luki. Kak Dwi Riana, kemudian Kak Dwi, Kak Wityani, ayo yang belum jawab, ayo jawabannya apa? Oke, kita lanjut ya. Jadi jawabannya adalah pada kasus ini kita analisa. Nah, di sini terdapat perilaku maladaptif yang dilakukan oleh masyarakat sebuah komunitas, di mana yang pertama yaitu adanya banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik. Itu poin pertama. Kemudian tidak memiliki pembuangan sampah ya. Pembuangannya sampah nggak ada. Terus ada membuang sampah di dia. Dan yang terakhir warga memiliki kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan tidak menguras mandi. Berarti ini hal-hal yang dilakukan oleh si masyarakat ini menunjukkan bahwa mereka melakukan perilaku maladaptif atau perilaku yang tidak baik yang bisa menyebabkan atau yang bisa beresiko
terjadinya sebuah penyakit. Nah, di sini kalau semisal banyak sampah, kemudian pembuangan sampahnya nggak ada, buang sampah di selokan, sama ada kebiasaan menggantung pakaian di kamar dan nggak nguras bak mandi, itu arahnya ke DBD ya atau jentik-jentik nyamuk. Nah, namun, kondisi saat ini, meskipun dengan perilaku yang seperti itu, wilayah tersebut itu kasus DBD-nya masih nol atau tidak terdapat kasus DBD. Maka, diagnosa yang muncul adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan alasan pada masyarakat ini melakukan perilaku maladaptif atau perilaku yang kurang baik yang mengakibatkan beresiko terjadi DBD di kemudian hari. Jawabannya itu ya. Jadi jawabannya itu C, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, clear ya? Gampang ya, Rek, ya? Kita lanjut. Nah, pokoknya tak drill terkait soal-soal diagnosa dulu aja. Nanti kalau masalah intervensi, teman-teman pasti lebih pinter ya kalau untuk seperti itu. Kalau penentuan diagnosa ini yang masih agak tricky untuk penentuannya ya. Soal selanjutnya, hasil pengkajian komunitas menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 55%. Hasil pengkajian menunjukkan 55% warga tidak tahu cara pencegahan COVID, 15 warga tidak mengenal COVID, dan 30% lainnya sama sekali belum pernah mendapat informasi tentang COVID. Apakah diagnosa keperawatan komunitas pada kasus tersebut? Kira-kira apa? A. Defisiensi kesehatan komunitas. B. Ketidakefektifan perilaku kesehatan. C. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. D. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ataukah E. Kurang pengetahuan tentang kesehatan. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman dengan kondisi seperti ini? Masalahnya ini terjadi titik-titik-titik pada sebuah masyarakat. Ini apa sih namanya? Kata kuncinya sudah mengarah pada satu jawaban yang jelas sekali ya. Jadi nggak usah bingung. Tapi di aku masih belum muncul jawaban teman-teman. Bentar ya, aku lihat dulu di laptop. Oke. Ini mulai muncul di sini ya. Yuk yang lain, ayo aku tunggu yuk jawabannya apa yang belum jawab. Aku tunggu jawabannya. Ini dikarenakan pada malam hari ini kita kan rapel sama keperawatan keluarga ya. Jadi kita bagi waktunya sejam-sejam. Nanti aku buatkan soal-soal terkait keperawatan komunitas karena kemarin teman-teman banyak yang request terkait komunitas sama etik karena banyak yang keluar pada saat TO Ukom. Jadi ini kita selesaikan, habis itu kita review materi komunitas, terus lanjut soal keperawatan keluarga, baru review materi keperawatan keluarga, gitu ya. Jadi pada kasus ini, kita bahas aja ya. Jadi pada kasus ini, kata kuncinya adalah terjadi kurangnya pengetahuan, di mana datanya apa, Kak? Datanya adalah yang masalahnya yang pertama yaitu adanya peningkatan kasus COVID sebanyak 55%. Kemudian hasil pengkajiannya ditunjukkan ada 55% warga tidak tahu cara pencegahan COVID, 15% warga tidak tahu apa itu COVID atau nggak kenal COVID, dan 30% lainnya sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang COVID. Jadi memang pada masyarakat ini benar-benar tidak ada input atau masukan atau pengetahuan terkait COVID, baik itu apa itu COVID, kemudian pencegahannya itu belum dapat. Maka diagnosa yang muncul adalah kurang pengetahuan tentang kesehatan ya. Aku ulang sekali lagi, jika maaf ya kalau aku apa sih namanya mengulang terus-menerus, tujuannya memang biar teman-teman itu gampang ingat.
Yang pertama, defisiensi kesehatan komunitas itu bisa diangkat jika terdapat lebih dari satu masalah dalam sebuah komunitas dan tidak ada program untuk menyelesaikan masalah di komunitas tersebut. Contoh, semisal ada pasien-pasien hipertensi sama asam urat, tapi di situ tuh posbindunya nggak jalan, kemudian nggak ada senam lansia dan lain-lain, itu defisiensi kesehatan komunitas. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan, dia ini sudah mencoba untuk melakukan perilaku yang baik untuk meningkatkan kondisi kesehatannya, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Contoh lagi, pengen diet, sudah ngurangi pola makan, ngurangi nasi ya, bukan ngurangi pola makan, ngurangi nasi tapi dia nyemil, nyemil jajanan yang lain, jadi nasinya di-cut, tapi dia nyemil jajanan yang lain. Akhirnya berat badannya tidak turun, padahal tujuan awalnya itu turun. Nah, itu salah satu contoh dari ketidakefektifan perilaku kesehatan. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko, ini sudah melakukan tindakan yang tidak baik, yang kedepannya bisa berpotensi memunculkan sebuah penyakit ya. Semisal tadi sering makan asin, nanti kalau lama-lama kamu kena hipertensi kayak gitu. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Perilaku kesehatan cenderung beresiko itu belum terjadi masalah. Jadi dia melakukan tindakan tapi belum terjadi masalah kepada dia, gitu ya. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan sudah terjadi penyakit, tapi mereka yang pertama belum tahu caranya memelihara kesehatannya atau sudah tahu tapi tidak maksimal upayanya. Itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Bedanya apa sama manajemen kesehatan tidak efektif? Bedanya sama kalau persamaannya sama-sama sudah terkena, sudah mengalami penyakit, tapi kalau manajemen kesehatan tidak efektif, mereka itu memang tidak mau melakukan pengobatan atau program perawatan ya. Kalau manajemen kesehatan dari pribadinya itu tidak mau melakukan atau tidak mau melanjutkan. Tapi kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, mereka ini nggak tahu atau sudah tahu tapi nggak maksimal dalam melakukan pemeliharaan kesehatannya. Gitu ya. Kalau kurang pengetahuan gampang lah ya, kurang pengetahuan. Kita lanjut ya. Nah, ini jawabannya kurang pengetahuan tentang kesehatan. Jangan bosan-bosan kalau aku ulang-ulang terus ya, biar masuk ke alam bawah sadar. Oke, lanjut di pengkajian pada soal ke selanjutnya. Pengkajian pada masyarakat desa X didapatkan ada, ini nomor berapa ini ya? Sebentar, Kak, kelihatan. Didapatkan data jumlah lansia 21 orang terdiri dari 12 perempuan dan 9 laki-laki. Hasil pemeriksaan kesehatan didapatkan 10 orang memiliki tekanan darah di atas 150, 6 orang memiliki asam urat di atas 7, 2 orang glukosa darah sewaktu atau GDS-nya itu di atas 200. 10 orang memiliki berat badan kategori obesitas. Posyandu lansia sudah dilaksanakan setiap tanggal 20 setiap bulannya dengan cakupan 70 sampai 80%. Namun belum ada kegiatan senam lansia dan penyuluhan kesehatan juga jarang dilaksanakan. Kira-kira apakah masalah keperawatan yang muncul pada kasus di atas? Kira-kira masalahnya apa, Rek? Ini sudah jelas terjadi beberapa penyakit, ya. Sudah jelas ini, keywordnya sudah jelas terjadi beberapa penyakit. Kemudian di sini sudah ada program. Programnya apa, Kak? Programnya ini posyandu lansia. Cakupannya sudah bagus 70 sampai 80, tapi ada lagi kegiatan yang belum dilakukan, yaitu kegiatan senam lansia atau dan penyuluhan kesehatan juga jarang dilaksanakan. Jadi ini masalahnya di mana kira-kira teman-teman? Ayo, ayo, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Terdiri, ini sudah terjadi lebih dari satu penyakit, ya, dengerin aku ngomong. Lebih dari satu penyakit
sudah ada program, namun programnya ini tidak mencukupi atau tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Kira-kira itu masuknya di mana? Defisiensi kesehatan komunitaskah? Ketidakefektifan perilaku kesehatankah? Perilaku kesehatan cenderung beresiko? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan atau kurang pengetahuan tentang kesehatan? Jawabannya apa, teman-teman? Oke, jadi seperti ini ya. Ini masalahnya adalah ta- Nah, pada kasus di atas ini sudah terjadi lebih dari satu masalah kuncinya yang terjadi di komunitas dan belum terdapat cukup program atau programnya tadi itu tidak cukup untuk mengatasi masalahnya. Soalnya cuma posyandu aja, cuma diperiksa, kemudian di apa sih namanya? Di posyandu itu kan ada pemeriksaan, ada edukasi, tapi ini di sini dituliskan edukasinya nggak ada, senam lansianya nggak ada. Berarti kan memang program yang dilakukan itu belum maksimal. Itu masuknya di defisiensi kesehatan komunitas. Sebentar, tak buka no SDKI ya teman-teman. Jadi di SDKI untuk defisiensi kesehatan komunitas tadi, defisit kesehatan komunitas, itu selain tidak ada program, ternyata di bawah ini ada poin di mana bisa saja sudah terjadi program, namun programnya itu tidak menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas. Itu defisiensi kesehatan komunitas ya. Nih, penyebabnya program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Jadi Posbindu tadi tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi. Tadi masalahnya ada hipertensi, ada gula darah sewaktu, ada asam urat. Coba kalau semisal ditambahkan program-programnya, semisal tadi ada senam lansia. Kalau senam lansia kan bisa untuk mengatasi atau menurunkan tekanan darah yang terjadi tadi yang tinggi tadi. Kemudian juga bisa menurunkan gula darah pada pasien-pasien diabetes. Kalau penyuluhan kesehatan juga bisa dilakukan. Nanti tujuannya apa? Meningkatkan pengetahuan mereka biar pola makannya berubah gitu-gitu ya. Jadi ini posyandulansia atau posbindunya kurang maksimal, terus terjadi masalah lebih dari satu, maka diagnosanya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Jawabannya adalah A. Aku ulang sekali lagi, defisiensi kesehatan komunitas, kata kuncinya terjadi lebih dari satu masalah dalam sebuah komunitas, di mana masalah ini itu yang pertama tidak ada program untuk menyelesaikan masalah, ataukah ada program yang kurang maksimal untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan, itu dia sudah mencoba untuk melakukan hal-hal untuk meningkatkan kesehatannya, tapi hasilnya belum maksimal atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, dia melakukan hal-hal maladaptif atau hal-hal yang tidak baik yang nantinya ke depannya bisa berpotensi muncul sebuah penyakit dari yang dia lakukan tadi. Kayak semisal dia sering konsumsi minuman yang berasa, nggak suka minum air putih, ke depannya dia akan berpotensi terkena gagal ginjal, kayak gitu. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, namun masyarakat atau individu ini tidak bisa, yang pertama tidak bisa atau tidak tahu terkait pemeliharaan kesehatan yang baik dan benar seperti apa, ataupun tidak mampu atau kurang mampu untuk melakukan pemeliharaan kesehatan. Itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif atau ketidakefektifan manajemen kesehatan, itu berarti dia sudah terjadi masalah, dia sudah paham terkait pengobatan atau perawatan dari penyakit yang dia alami, tapi dia tidak mau
mengikuti program perawatan atau pengobatan yang harusnya dia jalankan. Contoh pada pasien-pasien hipertensi yang harus minum obat seumur hidup ya, obat tekanan darah, karena dia bosan, dia sudah tahu kalau saya darah tinggi ini harus minum obat. Tapi karena saya bosan, saya malas, akhirnya saya putus obatnya. Atau pasien-pasien dengan TBC harusnya programnya full 6 bulan tidak ada putus obat, malah karena dia mungkin merasa efek sampingnya nggak enak atau dianya sudah bosan minum obat yang besar-besar itu, akhirnya dia putus di tengah jalan. Itu namanya manajemen kesehatan tidak efektif. Kebanter ntar ya. Oke, aku ulang lagi. Oke, defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah pada sebuah komunitas ya, semisal masalahnya ada hipertensi sama diabetes kayak gitu atau terserah ya pokoknya tanya tuh lebih dari satu. Kemudian selain itu di komunitas itu karena sudah terjadi masalah tapi tidak ada program yang menyelesaikan masalah tersebut ataupun ada program yang hasil programnya ini tuh tidak menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan, itu dia sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya atau hal-hal yang berhubungan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Contoh tadi kita pengen cutting nasi dengan tujuan biar berat badannya kita turun ke obesitas, tapi hasilnya nggak maksimal dikarenakan pada perjalanannya si orang ini tuh tadi cutting nasi tapi dia tetap ngemil jadi sama aja akhirnya hasilnya ya berat badannya nggak turun. Itu ketidakefektifan perilaku kesehatan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu dia melakukan tindakan-tindakan maladaptif atau tindakan-tindakan yang kurang baik, di mana tindakan ini tuh di suatu hari atau di masa depan bisa berakibat ataupun berpotensi terjadi sebuah penyakit. Contoh tadi, aku suka makan daun singkong, aku rebus, aku bikin sayur pakai santan yang kental. Itu kalau dimakan sekali nggak apa-apa, tapi kalau dimakan berulang bisa berakibat terjadinya peningkatan kolesterol bisa, kemudian peningkatan kadar asam urat juga bisa. Itu termasuk di perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu masyarakatnya sudah terjadi sebuah penyakit, misal sudah terjadi diabetes. Tapi mereka itu yang pertama mereka nggak tahu caranya menangani diabetes ataupun mereka tahu tapi kurang mampu untuk melaksanakan perawatannya. Semisal gini, diabetes itu harus minum, bukan harus minum obat ya. Gini-gini, luka ya, luka diabetes. Ada luka diabetes, dia nggak ngerti luka diabetes ini harus diapain, kayak gitu kan. Itu yang pertama, kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Atau yang kedua, dia ini sudah ngerti. Dia ini sudah ngerti kalau luka ini harus dirawat luka, tapi dia nggak tahu caranya rawat luka itu seperti apa. Ataupun semisal dia rawat luka asal-asalan kita ganti balutan aja terus ditutup lagi tanpa ada prosedur perawatan luka yang baik dan benar itu seperti apa. Itu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi mereka itu sudah mengalami penyakit tapi tidak mampu atau tidak bukan tidak mampu, tidak paham terkait gimana cara pemeliharaan kesehatan ataupun sudah paham tapi kurang mampu untuk melaksanakannya. Kayak gitu. Kurang mampu sama nggak mau itu beda loh ya. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, mereka tahu cara untuk mengatasinya, jadi tidak ada masalah pengetahuan karena mereka paham terkait manajemen kesehatannya, tapi mereka nggak mau melakukan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, oke. Sudah diulang berapa kali? Nanti ada kok catatannya ya. Jadi ini jawabannya karena terjadi masalah lebih dari satu, kemudian belum terdapat cukup program yang mengatasi masalah, maka diagnosanya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Next ya, nih. Ayo ini jawabannya apa? Alhamdulillah ya Allah.
Pengkajian ibu hamil di desa M didapatkan jumlah ibu hamil 10 orang. Hasil pemeriksaan didapatkan 5 ibu memiliki tekanan darah di atas 130 dan HB di bawah 11. Hasil angket ditemukan data 5 orang ibu trimester pertama mengeluh pusing, mual, dan susah tidur sehingga lebih sering berbaring di rumah dan jarang keluar rumah. Sudah mendapatkan tablet FE, namun kadang tidak diminum karena merasa tambah mual setelah minum obat tersebut. Suami ibu hamil Ryan, ikan segar hasil tangkapan suaminya langsung dijual di pasar. Jika ada yang tidak laku, maka dibuat jadi ikan asin, sehingga ibu hamil kadang hanya mengkonsumsi nasi dan ikan asin. Hasil wawancara kepada kelima ibu hamil dengan HB di bawah 11 mengatakan sudah diberikan penyuluhan agar banyak konsumsi sayuran hijau, ikan segar, dan telur, namun mereka mengatakan sulit untuk mendapatkan sayuran karena tinggal di pinggir pantai dan penjual sayur jarang lewat. Kira-kira masalahnya mana? Ini sudah terjadi masalah, sudah dilakukan edukasi, tapi tidak dilakukan. Wes, sudah terjadi masalah, sudah dilakukan edukasi, berarti masalah pengetahuannya nggak ada, tapi tidak dilakukan. Jadi masalahnya apa? Sudah jelas ya, terlihat. Apa jawabannya? Jawabannya adalah di manajemen kesehatan tidak efektif, di mana DS-nya tadi mengungkapkan kesulitan menjalani program perawatan atau pengobatan ya. Jadi harusnya dia yang HB-nya 11 itu makan sayur, ikan segar, telur, tapi tadi dia kesusahan untuk mengaplikasikan programnya, maka HB-nya tetap 11, kemudian tadi dikasih tablet FE, juga tidak diminum karena mengakibatkan mual dan muntah. Jadi sebenarnya dia tahu sudah terjadi penyakit, dia tahu cara mengatasinya, tapi mereka yang nggak mau, individunya yang tidak mau melakukan program perawatannya, itu masalahnya di manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, good job, pintar-pintar teman-teman. Satu soal lagi, kalau yang ini masalahnya apa? Dijawab dulu, dilihat dulu. Pengkajian di Desa Y dengan angket didapatkan data terdapat 5 orang penderita TB dengan 3 orang punya riwayat putus obat dan saat ini sedang menjalankan pengobatan ulang TB di 1 bulan pertama dan 2 orang yang lain baru didiagnosa TB paru. Berarti yang 3 ini sudah riwayat putus obat, kemudian 2 orangnya ini baru didiagnosa TB paru. Sudah menjalani program pengobatan TB paru bulan pertama, namun keduanya sudah 3 hari nggak mau minum obat. Hasil wawancara pada penderita TB, pada penderita TB putus obat mengatakan tidak minum obat karena sudah ke merasa baikan. Sedangkan 2 orang penderita TB paru terdiagnosis mengatakan sudah tidak 3 hari tidak minum obat karena merasakan lemas, pusing, mual setelah minum obat. Keluarga mengatakan selalu mengingatkan untuk minum obat, namun keduanya tidak mengikutinya. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Hmm, hmm. Yuk, yang mana jawabannya? Oh, tiada yang hebat. Ayo dibaca pelan-pelan, kira-kira yang mana, ayo. Yang lain, yang lain. Ayo, jawabannya apa? Apa jawabannya?
Apa coba? Jawabannya adalah yang terjadi pada pasien ini adalah pasien ini mengalami ketidakpatuhan terhadap program pengobatan yang mengakibatkan terjadinya putus obat. Ya, terus data selanjutnya keluarga sudah mengingatkan namun tidak dipatuhi. Terus bedanya apa, Kak? Ketidakpatuhan dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, sebelum teman-teman nanya tak jawab sendiri ya. Jadi perbedaannya adalah kalau ketidakpatuhan itu lebih mengarah ke kayak program kesehatan yang jangka panjang gitu teman-teman, kayak pasien TB, pasien-pasien yang harus mengkonsumsi obat terus-menerus selama hidupnya, itu lebih ke ketidakpengetahuan. Sama kalau di ketidakpengetahuan, ketidakpatuhan, itu tanda mayornya itu mereka dengan terang-terangan menolak terkait pengobatan atau perawatan yang dilakukan. Ya, kalau si apa si manajemen kesehatan tidak efektif, itu data mayornya dia itu mengungkapkan kesulitan untuk menjalani program pengobatannya. Jadi kayak tadi dia harus makan apa sih namanya sayur hijau, tapi dia kesulitan untuk mendapatkan sayur hijau dikarenakan dia hidupnya di pantai. Sementara kan di pantai nggak ada yang sayur-sayuran yang bisa dimakan kayak gitu. Dia mengungkapkan kesulitan untuk menjalankan program pengobatannya. Kalau ketidakpatuhan, dia itu secara terang-terangan nggak mau minum. Ya, dia nggak bilang aku tuh nggak bisa minum obat gara-gara obatnya gede-gede atau itu enggak. Tapi intinya aku tuh nggak bisa minum obat nih. Coba kayak ini ya. Keduanya sudah 3 hari minum obat, kemudian tidak minum obat karena sudah merasa baikan. Nah, itu datanya. Kemudian ini tadi yang terakhir sudah 3 hari tidak minum obat karena merasakan lemas, pusing, dan mual setelah minum obat. Jadi gara-gara efek obatnya dia berhenti. Terus sudah diingatkan oleh support sistemnya untuk minum obat, tapi mereka nggak mau. Itu namanya ketidakpatuhan. Nah, penyebab ketidakpatuhan itu ada banyak. Bisa gara-gara ada konflik pengambilan keputusan dalam keluarganya. Kemudian dia kurang terpapar informasi. Nah, kemungkinan pasien yang ini tuh juga kurang terpapar informasi terkait efek samping dari obat-obatan yang mereka minum. Nah, itu harusnya diedukasikan. Mungkin karena mereka nggak tahu. Jadi ya wes lah, dianggap aja sehat. Terus lemas, pusing, mual setelah minum obat ini kan salah satu efek samping dari obat-obatan yang diminum. Mungkin tidak dijelaskan sama tenaga kesehatannya. Jadi kalau mereka merasakan ini, ya sudah di stop saja. Ngapain saya berobat ke ujung-ujungnya tambah lemas, tambah pusing, tambah mual kayak gitu. Kemudian bisa jadi juga gara-gara kesulitan ekonomi. Akhirnya dia tidak patuh untuk melakukan pengobatan. Kemudian tadi konflik keluarga, kemudian ketidakefektifan pola perawatan kesehatan keluarga. Nah, di sini keluarganya ini efektif nih. Dia efektif karena dia mau mengingatkan untuk minum obat, tapi yang bersangkutan nggak mau ikut. Intinya bandel lah. Kalau ini kasusnya tuh bandel, dia nggak mau minum obat. Jadi diagnosanya di ketidakpatuhan. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif tadi, dia mengungkapkan kesulitan. Mengungkapkan kesulitan, kemudian dia juga nggak mau melakukan pengobatan juga, karena tadi ada kendala-kendala yang dia alami. Itu ya. Jadi mirip-mirip ya, diagnosa apa komunitas itu memper-memper, kalau bahasa apa sih namanya, bahasa Jawanya memper-memper, mendekati. Harus apa sih namanya, harus ditelaah lebih lanjut. Kalau kasus ini udah kelihatan kan teman-teman ya, ini kan pengobatan, dia nggak mau minum obat, kemudian ini kan menjalankan pengobatan ulang, berarti sudah pernah putus sebelumnya. Nah, kalau sudah kayak gini, terus sudah diingatkan minum obat, tapi dia nggak mau mengikuti, itu jatuhnya bukan di manajemen kesehatan tidak efektif lagi, tapi sudah naik ke atasnya, yaitu ketidakpatuhan dalam proses pengobatan. Gitu ya. Sirek, aku tak minum dulu. Kalau perbedaan perilaku dengan pemeliharaan. Perilaku apa nih, Kak? Perilaku kesehatan cenderung beresiko, tak?
perilaku kesehatan cenderung beresiko itu belum sakit. Dia belum sakit, tapi tindakan yang dia lakukan itu di suatu saat bisa berpotensi muncul penyakit. Kalau perilaku Izin kesehatan cenderung masuk, Kak. beresiko. Oke, Per- apa? Ketidakefektifan perilaku kesehatan sama ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu, Kak. Masih bingung. Hehe, Oh, makasih. ketidakefektifan perilaku kesehatan sama Iya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. iya, Oh, Kak. ya, ya, ya. Sik, sik. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan, itu dia tadi balik lagi, dia sudah mulai meningkatkan apa sih namanya? Sudah mulai meningkatkan lifestyle-nya atau pola hidupnya atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya, tapi hasilnya nggak maksimal itu makanya nggak efektif atau usaha yang dia lakukan tuh nggak efektif karena hasilnya tuh tidak sesuai dengan yang dia harusnya capai kayak gitu itu ketidakefektifan perilaku kesehatan. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan sama-sama sudah terkena tapi mereka ini yang pertama dia tidak tahu terkait cara meliharanya, cara merawat dirinya. Kalau ketidakefektifan perilaku kesehatan kan tadi sudah tahu, dia tahu caranya, tapi hasilnya nggak maksimal ya. Tahu cara untuk diet untuk nurunin berat badan, aku harus IF, aku harus cutting makanan, tahu. Tapi pada hasil akhirnya dia tidak efektif hasilnya, tidak efektif itu mungkin tidak sesuai sebelumnya. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, dia sudah terjadi penyakit, tapi yang pertama dia tidak tahu cara untuk merawat dirinya yang sakit tadi, ataupun mereka kurang mampu untuk melakukan perawatan pada dirinya yang sakit. Itu pemeliharaan kesehatan. Ya, jadi intinya di sini tuh ketidakefektifan perilaku kesehatan tuh sudah paham, tapi hasil akhirnya tuh nggak maksimal gitu ya. Komunitas, komunitas. Oke, Ribet Kak. ya Terima komunitas. kasih. Iya. Nah, ini, oke, selesai. Soal seuprit ini aja udah sejam sendiri loh ya. Kita masuk ke materi komunitas dulu, biar nggak loncat-loncat ini ya. Loh, kok nggak muncul? Materi komunitas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, oke. Lanjut. Ini materi-materi yang sering muncul pada saat, apa sih namanya, TO komunitas. Sekilas-sekilas ya, Rek, ya. Nah, keperawatan komunitas itu apa sih? Di mana praktik perawat komunitas adalah praktik yang berkolaborasi antara kesehatan masyarakat, di mana di sana itu aplikasi dari banyak ilmu, baik dari keperawatan, sosial ataupun kesmas. Jadi nggak cuma keperawatan aja. Kemudian tujuan keperawatan komunitas itu adalah mempertahankan sistem klien dalam keadaan stabil atau kesehatan klien dalam keadaan stabil melalui upaya preventif primer, sekunder, dan tersier. Preventif primer, sekunder, tersier ini apa aja sih? Nah, ini kemarin sempat aku lihat ada soal yang seperti ini di soalku. Nah, preventif primer itu ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang masih sehat. Primer masih sehat. Cara ingat-ingatnya gitu ya. Primer itu pada orang yang masih sehat gitulah. Bentuk-bentuk tindakan keperawatannya seperti apa? Seperti promosi kesehatan ataupun perlindungan spesifik agar terhindar dari sebuah masalah. Contoh, kita lakukan imunisasi pada balita, kita berikan vaksin COVID, vaksin lain-lain, serta kita lakukan promosi kesehatan terkait PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Itu primer. Ingat, preventif primer itu pada orang yang masih sehat, orang yang sehat. Kemudian, preventif sekunder itu ditujukan kepada individu, keluarga, ataupun kelompok, ataupun masyarakat yang beresiko mengalami masalah kesehatan. Nah,
apa sih intervensinya yang dilakukan? Yang pertama, kita mengidentifikasi masyarakat atau kelompok yang beresiko mengalami masalah kesehatan. Contoh, kita lakukan screening pada masyarakat yang obesitas, karena ditakutkan masyarakat obesitas ini bisa berpotensi terjadinya hipertensi, diabetes mellitus, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Itu termasuk preventif sekunder. Kemudian melakukan penanggulangan masalah kesehatan secara tepat dan cepat. Sama tadi ada screening kesehatan atau upaya penemuan penyakit sejak awal biar tidak berdampak kemana-mana, makanya kita screening. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kita lakukan pemeriksaan kesehatan pada lansia yang notabene hipertensi itu biasanya lebih sering terjadi pada usia lansia ataupun 65 ke atas, makanya di Posbindu itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah untuk screening ya, biar nggak kelolosan nih mana lansia yang kena tekanan darah tinggi, yang kena hipertensi itu nanti dicek. Kemudian serta melakukan rujukan terhadap masyarakat yang memerlukan tata laksana lebih lanjut. Jadi kalau sudah di screening, sudah ditemukan masalahnya, kita juga melakukan rujukan ke apa sih namanya, ke pelayanan kesehatan kepada pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang mengalami masalah kesehatan tadi ya. Itu preventif sekunder. Jadi dilakukan pada masyarakat yang beresiko mengalami masalah kesehatan. Kalau preventif tersier itu ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan. Ini biasanya kamu lakukan pada pasien-pasienmu atau masyarakatmu yang setelah pulang dari perawatan di rumah sakit. Semisal dia dirawat akibat stroke gitulah. Itu upaya rehabilitatifnya itu kita lakukan di rumah. Nah, dalam bentuk apa? Contoh, kalau memang pasiennya itu pulang akibat stroke dan kekuatan ototnya masih turun, masih rendah, ya kita lakukan ROM, kita lakukan ROM aktif, pasif, kemudian kita juga libatkan keluarga dalam proses perawatannya, agar nanti keluarga bisa membantu untuk melakukan ROM. Kemudian kalau semisal ada bencana, ya kita masuk ke situ juga untuk pemulihan kesehatan pasca bencana, itu masuknya ke tersier. Contoh lagi, kalau pasiennya pulang akibat diabetes mellitus, kemudian dia pas waktu dirawat nggak sadar, pulang-pulang bawa oleh-oleh, ada luka tekan pada daerah apa sih, bokong atau pantatnya, maka kamu di rumah ya harus melakukan ini gitu ya, melakukan perawatannya. Kalau perawatannya itu masuknya di tersier juga, sama kita lakukan mika miki atau miring kanan miring kiri untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Kemudian ini diagnosa keperawatan yang sering muncul. Nah ini defisit kesehatan komunitas itu terdapat masalah kesehatan satu ataupun dua masalah atau lebih dari itu yang terjadi pada sebuah komunitas, di mana penyebabnya ada hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan, ada keterbatasan sumber daya, programnya nggak punya anggaran, komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan, ataupun program tidak mengatasi seluruh masalah yang terjadi. Nah, ini tanda gejalanya ada banyak ini. Ada masalah kesehatan yang dialami komunitas tadi lebih dari satu masalahnya. Kemudian ada faktor risiko fisiologis ataupun psikologis yang menyebabkan anggota komunitas harus menjalani perawatan. Kemudian yang 3, 4, 5 ini tidak tersedia program yang untuk mengurangi ataupun meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas. Ataupun ada program tapi programnya tidak mampu mengatasi seluruh masalah yang terjadi. Itu defisit kesehatan komunitas. Kemudian ada coping komunitas tidak efektif. Itu lebih, ini yang aku bold, ini yang harus teman-teman ingat-ingat ya. Kalau coping itu pasti problem solving atau penyelesaian masalah. Kalau coping komunitas tidak efektif, berarti pola penyelesaian masalah dalam sebuah komunitas itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ini biasanya disebabkan oleh apa? Eh, Semisal ada masalah, kemudian apa sih namanya, sudah didiskusikan terkait penyelesaiannya, tapi ternyata pada akhirnya ya tidak efektif untuk apa sih namanya, solusi yang diungkapkan tadi. Kemudian bisa jadi coping komunitas tidak efektif itu terjadi pada masyarakat-masyarakat yang
konflik dalam masyarakat tersebut atau konflik di sebuah desa itu sedang tinggi-tingginya atau lagi meningkat. Kemudian ini tadi ada insiden masalah masyarakat yang tinggi, misal ada pembunuhan, ada pengerusakan, ada terorisme, perampokan, pelecehan, pengangguran, kemiskinan, ada penyakit mental, itu juga masuk di penyebab atau bukan penyebab, tanda dan gejala dari coping komunitas tidak efektif. Kemudian karena coping komunitas tidak efektif ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya mungkin tidak ada partisipasi masyarakat, maka itu akan mengakibatkan apa ya namanya ya, problem solving atau penyelesaian masalah yang dilakukan bersama-sama itu kurang efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan yang terakhir ada tingkat penyakit ataupun stres masyarakat meningkat. Misal terjadi COVID, kayak gitu-gitu. Itu copingnya nanti juga bisa berpengaruh. Kemudian kesiapan peningkatan coping komunitas itu difokuskan pada mereka itu sudah mulai beradaptasi terkait masalah komunitas yang terjadi. Biasanya Biasanya itu apa sih namanya, tanda-tandanya itu mereka mengatakan, oh aku sekarang suka bersih-bersih, suka buang sampahnya udah nggak sembarangan lagi, kemudian semisal lebih rutin untuk menguras bak mandi, itu berarti sudah mulai meningkatkan coping komunitas atau mulai meningkatkan problem solving dari masalah yang terjadi. Pokoknya kalau ada hal-hal positif ya, kata-kata positif, mau apa ya namanya, yang awalnya dia nggak mau olahraga, jadi warganya mau ikut senam lansia, misal seperti itu masuknya di kesiapan peningkatan coping komunitas ya. Pemecahan masalahnya aktif, berarti pemecahan masalahnya itu efektif, jadi mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian SDM-nya itu SDM sumber dayanya baik manusia, mungkin terus dari segi finansialnya juga sudah bagus, sama tersedia program untuk rekreasi atau relaksasi untuk menurunkan stresor yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif, di mana pasien, keluarga, atau komunitas mengetahui bahwa sudah terjadi permasalahan, namun mereka gagal menerapkan program perawatan dan pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda gejalanya mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program pengobatan, gagal menerapkan program perawatan atau pengobatan, sama aktivitas hidup sehari-hari yang tidak efektif. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Harusnya pada pasien dengan hipertensi, dia setiap hari rutin mungkin berjalan kaki ataupun olahraga, tapi ini udah tahu dia hipertensi, tapi tidak olahraga, itu masuknya aktivitas hidup sehari-hari yang tidak efektif. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, di mana terjadi ketidakmampuan mengidentifikasi. Tadi ya, dia tidak tahu cara untuk memelihara atau merawat kondisinya, ataupun mengelola atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan yang ada. Nah, gampangannya sudah terjadi penyakit namun populasi kurang pengetahuan ya. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu tadi perilaku maladaptif namun belum terjadi masalah, adanya hambatan kemampuan dalam memperbaiki perilaku kesehatan. Jadi dia suka melakukan hal-hal yang tidak baik yang nantinya berpotensi terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Sama ya, kalau ada kata-kata kesiapan-kesiapan itu berarti ada kata-kata positif. Loh, Mas lapo Mas? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Anakku jatuh bentar.
Oke, mohon maaf teman-teman ya. Anakku jatuh dari kursi. Maaf, maaf, maaf. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis evaluasi ini juga sering muncul teman-teman. Ada evaluasi formatif sama evaluasi sumatif. Di mana evaluasi formatif ini ada pelaksanaan evaluasi yang dilakukan ketika program kegiatan masih dilaksanakan. Kemudian evaluasi ini dilaksanakan segera akan tindakan kepala. Ini 163 kita hapus ya. Ini salah ketik kayaknya. Sama hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien setelah implementasi dilaksanakan. Contoh, teman-teman memberikan edukasi kesehatan terkait PHBS. Nah, setelah teman-teman lakukan edukasi atau penyuluhan, teman-teman langsung evaluasi. Ayo ibu-ibu, tadi PHBS itu apa? Kemudian yang termasuk PHBS itu apa aja? Itu namanya evaluasi formatif. Kemudian evaluasi sumatif itu evaluasi jangka panjang, di mana evaluasi berdasarkan hasil akhir dari ketercapaian tujuan. Kecepatan. Ya, ya, sorry, sorry, sorry. Aku ulang. Evaluasi formatif itu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan ketika program kegiatan masih dilaksanakan ya. Kemudian evaluasi ini dilaksanakan segera setelah melakukan tindakan keperawatan. Contoh evaluatif selain penyuluhan, contoh gini, kita mengajarkan mika-miki kepada keluarga pasien yang mengalami tirah baring. Setelah kita praktikkan untuk miring kanan miring kirinya seperti ini, kita minta kepada keluarga yang tadi kita ajarkan untuk mengulang apa yang sudah kita ajarkan. Itu evaluasi formatif. Ayo Bu, tadi saya kan sudah praktekkan untuk cara untuk miring kanan miring kirinya. Sekarang gantian Ibu yang melakukan ya, itu evaluasi formatif ya. Jadi kamu evaluasi langsung saat itu juga. Kalau evaluasi sumatif itu evaluasi jangka panjang, di mana evaluasi berdasarkan hasil akhir ketercapaian tujuan atau di akhir sesi, kalau aku bahasanya di akhir sesi. Nah, evaluasi ini berfungsi untuk menilai dan memonitor kualitas dari asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan. Kemudian evaluasi ini juga berorientasi pada diagnosa keperawatan yang sudah ditegakkan. Misal pada sebuah komunitas ditegakkan diagnosanya tadi ada kurang pengetahuan ya, kurang pengetahuan terhadap kesehatan. Nah, kita dalam program selama 1 bulan kita ajarkan terkait PHBS itu apa dan lain-lain dengan harapan bukan hanya pengetahuan saja yang meningkat, tapi perilaku dari masyarakatnya juga meningkat terkait menerapkan PHBS-nya itu tadi. Jadi di situ di akhir sesi. Contoh lagi pada pasien dengan luka. Karena ini kalau semisal manggil orang atau manggil perawat terus itu menghabiskan banyak biaya, karena mungkin perawat-perawat home care, kita ajarkan kepada keluarga untuk melakukan perawatan luka. Kita ajarkan perawatan luka, kalau pada saat itu juga yang teman-teman evaluasi atau evaluasi formatifnya yang setelah kamu ajarkan, berarti keluarga bisa mempraktekkan cara perawatan luka. Ya, tapi kalau evaluasi sumatifnya, tujuan dari perawatan luka ini apa? Agar lukanya sembuh. Berarti evaluasi sumatifnya adalah diharapkan setelah dilakukan perawatan luka dalam kurun waktu mungkin 1 sampai 3 bulan, luka yang dialami pasien itu sembuh. Itu evaluasi sumatif. Ya, jadi jangka panjangnya itu udah sering banget ini muncul di soal-soal yang aku bahas di live TikTok ya, evaluasi sumatif, evaluasi formatif itu muncul terus. Nah, ini juga kadang-kadang muncul metode pengumpulan data. Tadi ada WS atau Windshield Survey, di mana ini tuh dilakukan dengan cara berjalan-jalan pada lingkungan sekitar kita atau komunitas yang sedang kita tangani dengan tujuan untuk mapping atau pemotretan lingkungan yang ada untuk mengetahui mana sih letak apa sih fasilitas kesehatannya, kemudian rumah ibadahnya di mana, balai warga di mana, kayak gitu-gitu. Nanti untuk menentukan intervensi kita selanjutnya apa, itu WS atau Windshield Survey. Kemudian kalau key informan itu nama lainnya wawancara, di mana kita melibatkan warga sebagai informan kunci atau narasumber. Nah, biasanya kalau key informan atau narasumber kunci itu kita wawancaranya tuh ke Togatoma ya, ke tokoh masyarakat ataupun ke tokoh warga.
Kemudian ada partisipan observation atau kita itu melakukan pengamatan secara langsung dalam kehidupan orang-orang yang akan kita lakukan intervensi. Contoh ya, contoh kita mengamati atau ikut tinggal pada pasien yang ini apa sih namanya gizi buruk ya atau gizi buruk. Kita amati gimana semisal dia cara penyajian makanannya, kemudian pemenuhan nutrisinya seperti apa. Kita tuh turun langsung ke rumah-rumah mereka untuk melihat secara langsung. Itu namanya partisipan observation atau observasi secara langsung. Jadi nggak cuma nanya-nanya via wawancara ataupun kuesioner, tapi kita lihat secara langsung kehidupannya seperti apa. Itu namanya observasi atau bisa juga kita observasi itu datang ke rumah mereka untuk melihat kondisi lingkungan rumahnya. Misal pada pasien TB yang harusnya lingkungan rumahnya itu banyak cahaya. Oh, ternyata pas waktu kita lakukan observasi ke rumahnya, rumah itu minim cahaya, minim sirkulasi. Berarti itu kan harus dilakukan intervensi untuk memperbanyak cahaya dan memperbanyak sirkulasi agar kuman-kuman TB-nya bisa mati ketika kena cahaya. Kayak gitu ya. Itu namanya observasi. Kemudian kalau literatur review, yang pertama bisa lewat tinjauan pustaka, buku, artikel, ataupun studi literatur yang lain, semisal minta data sekunder, contoh dari kader, dari desa, dari PKM, ataupun dari Dinkes. Itu masuknya di studi literatur atau literatur review. Kemudian ada survei ataupun kuesioner, berarti pakai angket gitu ya. Kalau pakai angket atau kuesioner itu lebih ke pertanyaan tertutup, bukan pertanyaan terbuka. Kemudian ada FGD. Kalau FGD itu biasanya digunakan pertanyaan terbuka yang pertama untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi. Kalau memang sudah ditemukan masalah yang terjadi itu apa, baru kita cari solusinya bersama-sama. Itu jadi sistemnya itu FGD. Biasanya kan kalau komunitas kan ada musyawarah masyarakat desa atau MMD. Nah, itu termasuk metode dari FGD ataupun focus group discussion. Oke, kemudian kalau archival data itu kita melihat data-data statistik yang vital. Contoh misal dari Oh, astagfirullahaladzim. Saya ya. Nah, data statistik vital, di mana data ini dapat dijadikan sebagai latar belakang informasi terkait kesehatan komunitas. Contoh, laporan jumlah penduduknya ini biasanya bisa teman-teman dapatkan dari apa sih Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun dari data hasil Riskesdas juga, ya. Jumlah angka kesakitan, angka kematian, jumlah terbanyak. Jadi data-data itu tuh masuknya di data arsip atau archival data. Nah, ini peran perawat komunitas juga ada beberapa kali muncul, di mana ada caregiver, itu pemberi pelayanan keperawatan, di mana sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung itu kita langsung turun tangan megang pasiennya, kalau secara tidak langsung itu kita sudah mengedukasi keluarga untuk melakukan perawatan, kita tinggal supervisi saja, kayak gitu. Kalau pendidik atau edukator sudah pasti untuk bagian penyuluhan, kayak gitu-gitu ya, itu pendidik atau edukator. Kemudian ada pengelola atau manajer kasus, di mana perawat harus mampu mengelola pelayanan dengan koordinasi dengan komunitas ataupun keluarga dan penyedia layanan kesehatan, semisal apa sih namanya klinik-klinik kayak gitu ya, yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan dari asuhan keperawatan komunitas. Itu manajer kasus. Jadi kalau udah tahu terjadi kasus apa nih, semisal di apa sih namanya komunitas yang teman-teman pegang banyak masalah DM. Nah, teman-teman sebagai perawat, teman-teman ini sebagai manajer kasusnya yang harus tahu nih pasien-pasien ataupun masyarakat dengan diabetes ini harus dilakukan intervensi seperti apa, terus harus koordinasi dengan mana, itu namanya manajer kasus. Kemudian kolaborator, nah karena kita itu bekerja tidak sendiri dan harus
bukan harus ya, dan membutuhkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, maka perawat itu juga bisa berperan sebagai kolaborator, di mana dia itu berkolaborasi dengan dokter, fisioterapis, ataupun ahli gizi. Contoh gini, di masyarakat yang kita pegang, tiba-tiba pasiennya mengalami hipertensi urgensi atau tensinya yang sangat tinggi sekali. Kemudian kita melakukan kolaborasi kepada dokter dokter sekitar ya atau dokter klinik yang dekat dengan komunitas kita untuk meminta apa ya advice terkait pengobatan yang harus dilakukan. Itu namanya kolaborator. Contoh, dokter, ini pasien saya atau masyarakat saya ada yang tensinya 200/110 dok. Ini boleh dikasih obat apa ya dokter untuk menurunkan tekanan darahnya. Nanti dokternya mengedukasi untuk dikasih obat ini. Nah, itu berarti tindakan yang dilakukan perawat adalah tindakan kolaborasi. Kayak gitu. Kalau semisal ke ahli gizi juga, semisal di komunitasmu ada pasien-pasien yang mengalami stunting, sudah kamu usahakan untuk edukasi dan lain-lain, tapi tetap aja tidak bisa naik berat badan dan tinggi badannya, akhirnya kita kolaborasi dengan ahli gizi untuk penanganan stunting yang ada. Itu kayak gitu. Itu kolaborator. Kemudian kalau mau kasus tadi yang aku bilang, perawat di sini tuh juga harus observasi masyarakatnya itu kira-kira ada nggak ya masyarakat yang berpotensi terkena penyakit atau beresiko tinggi mengalami penyakit di kemudian hari. Contohnya pasien-pasien dengan masyarakat dengan berat badan berlebih atau yang gemuk-gemuk. Kemudian masyarakat yang suka merokok, bisa jadi arahnya nanti ke radang paru ataupun bisa ke kanker paru dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan screening karena dengan screening seorang perawat ini bisa menemukan kasus yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian penemu kasus itu juga nggak harus apa ya nggak harus ke individunya, tapi semisal melakukan apa ya namanya observasi pada lingkungan sekitar, kira-kira kalau semisal warganya itu BAB mandinya di kali, kemudian ininya di kali. Nah, di situ kan sudah mengarah ke apa ya namanya ketidakefektifan air yang digunakan atau airnya itu nggak bagus. Ternyata perawat menemukan kondisi diare di lingkungannya tuh tinggi gara-gara seperti itu. Itu namanya penemu kasus. Kemudian advokat. Nah, advokat itu lebih biasanya ke arah membela hak-hak pasien. Contoh tadi ada soal pasiennya itu nggak punya BPJS atau nggak punya asuransi, karena kita perawat itu ada peran advokat, maka coba untuk eh, menyampaikan kepada pihak terkait. Contoh, misal kalau di masyarakat kita kolaborasi sama pihak desa, ini ada masyarakat kita yang nggak punya BPJS, minta tolong didaftarkan untuk menjadi anggota BPJS yang PBI, semisal seperti itu. Ataupun hak-hak lainnya. Semisal contoh ya, ini masyarakatnya ekonominya kurang sekali, tapi dari pemerintah pusat tidak mendapatkan bantuan apapun, tidak mendapatkan bantuan uang ataupun bantuan beras, maka perawat juga bisa untuk mengusulkan bahwa masyarakat ini harusnya dibantu dikarenakan alasannya 1, 2, 3, 4 itu disebutkan. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, berarti perawat itu melakukan perannya sebagai advokat. Ya, kemudian ada fasilitator. Kalau fasilitator itu peran perawat komunitas membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Contoh, kalau fasilitator itu berarti memfasilitasi. Semisal gini, di lingkungan kamu ada anak yang kondisinya itu diare, terus turgor kulitnya sudah mulai jelek, kemudian dia sudah nggak mau menyusu, kamu memfasilitasi anak tersebut untuk dirujuk ke pelayanan kesehatan. Itu namanya fasilitator. Jadi kamu tuh di sini fungsinya untuk mempermudah mereka untuk mengakses pelayanan kesehatan, kayak gitu-gitu. Itu fasilitator. Oke, itu dari keperawatan komunitas.
Ini sudah jam setengah 9 ya, Rek ya. Kayaknya kalau mau lanjut di ini nggak ngatasi apa sih keperawatan keluarga. Nanti Kak Dwi Iriana di sana sudah jam 12 malam kalau kita lanjut ya. Gini aja, kira-kira kalau besok teman-teman kita belajar lanjut terkait keperawatan keluarga di hari Minggu itu kalau sore gitu gimana? Bisa nggak kira-kira? Teman-teman bisa nggak kalau belajarnya sore hari di hari Minggu? Besok aja Kak, bisa Kak. Oke. Jadi aku juga nanti kira-kira jam berapa? Iya, anakku jatuh dari kursi kepalanya benjol ya. Ya Allah, astagfirullah ada aja masalahnya. Ya, aku mohon maaf, harusnya kita 2 jam belajarnya. Ternyata memang ini nggak cukup waktunya untuk keperawatan keluarga. Terus anakku juga ada insiden tadi, jadi aku mohon maaf teman-teman ya. Untuk malam hari ini kita 1,5 jam dulu. Ini aku akhiri dulu. Terus nanti aku ada soal komunitas, Rek. Nanti ada beberapa yang tak share di grup aja. Terus nanti jawabnya kayak kuliah WA gitu, gimana? Jadi untuk menindaklanjuti dari yang sudah kita pelajari, kita lebih memperdalam terkait apa sih namanya diagnosa, penentuan diagnosa komunitas. Nanti soalnya tak share di grup, terus nanti teman-teman masing-masing jawab kira-kira apa jawaban dari diagnosa, pertanyaan yang aku kasih. Gitu ya. Nanti malam aku kirimin soalnya ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman atas pengertiannya. Mohon maaf sekali eh, ada insiden ini. Ini habis ini aku kirim langsung ke grup yang sudah kita bahas. Yang keluarga besok aja kita lanjut ya. Insya Allah mungkin besok itu jam 4-an gitu ya, Rek ya. Jam 4-an sore ya. Jam 4 sore kita belajar. Oke, terima kasih banyak. Aku izin untuk undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf kalau tadi kecepatan. Kak Papa ingetin terus ya, soalnya aku kalau udah terlanjur ngomong cepat. Jadi harus di stop dulu biar nggak terlalu cepat ya. Terima kasih banyak. Aku akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya.